Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita fikih waris dari kitab ringkasan fikih Islam yang merupakan karya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan halaman yang ke-8. Yaitu poin yang atas, secara rinci wanita yang berhak mendapat waris ada 11. Jadi, kalau kemarin sudah membahas tentang kalangan ahli waris dari laki-laki, maka sekarang kita akan membahas ahli waris dari kalangan perempuan. Dan di sini mu'alif mengatakan ada 11. Berarti wanita selain dari yang 11 ini bukan ahli waris. Nah, gitu saja. Jadi telah dikelompokkan kalau kemarin yang laki-laki 15 dan di sini kalau perempuan ada 11. Kalau yang kita kemarin 10 ya. Tapi itu global. Nah, ini dirinci lagi. Yang pertama adalah putri. Yaitu putrinya siapa? Putrinya mayit. Mayit mempunyai anak laki-laki, anak perempuan kandung. Putri. Anak perempuan kandung bukan anak tiri, bukan anak gawan, bukan anak asuh, bukan anak angkat, tapi putri kandung. Berarti mayitnya di situ laki-laki atau perempuan? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting mayitnya itu punya putri. Berarti mayit itu laki-laki atau perempuan, yang penting mayitnya punya putri. Lah itulah poin nomor 1. Poin yang nomor 2, putri dari anak laki-laki. Putri dari anak laki-laki. Nah, ingat ya, coba paham ya. Yaitu misalkan ini mayit. Mayit itu punya putra, anak laki-laki kandung. Kemudian putra yang ini itu mempunyai putri lagi langsung. Mayit punya putra, putranya mayit punya putri. Bahasa kita apa ini? Cucu. Tetapi tidak semua cucu bisa mewarisi. Cucu yang bisa mewarisi atau yang termasuk ahli waris itu adalah anaknya putra. Jadi anaknya putra itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ya. Entah putranya putra kemarin sudah, sekarang putrinya putra. Adapun kalau putrinya mayit itu punya putra atau putri, maka tidak termasuk dari kalangan ahli waris. Nah. Tapi kalau ini saya kasih poin A. Ini saya kasih poin B. Ini saya kasih poin C, misalkan. Berarti poin nomor 1. Yang huruf apa? B. Yang 2? C. Kalau ini punya lagi, putri atau putra. Ini punya putri lagi. Nah,
Maka cucu mayit dari keturunan putrinya ini bukan termasuk kalangan ahli waris. Meskipun dalam bahasa kita sama-sama disebut dengan cucu. Ini cucu, ini cucu, ini cucu. Tapi yang merupakan ahli waris itu adalah putrinya putra. Dan kalau laki-laki ada putranya putra. Kalau sini jelas, ada pertanyaan? Salam? Oke, sini tanya. Oh, tidak ada. Oh. Kok kedengaran sinten mau? Oh, niku nggih, hafal. Nomor 3. Oh, ini belum ya? Dan keturunannya selama ayahnya dari anak laki-laki. Nah, maksudnya gimana ini? Jadi, poin nomor 2 ini bisa nurun. Tapi tidak boleh kelompatan perempuan. Harus murni laki-laki, terus perempuan. Nah, misalkan, mayit punya putra. Putranya ini punya putra laki. Atau cucu. Putranya ini punya putra lagi. Terus punya, ini namanya apa sih? Cicit. Putranya ini punya putra lagi. Nah. Ini apa namanya? Buyut nih, kenapa? Tangga. Nah, ini kan buyutnya. Ini ku buyutnya ini. Berarti ini tangga. Gitu ya. Poin nomor 2 itu bisa anaknya putrinya ini, bisa putrinya ini, bisa putrinya ini, bisa putrinya ini. Nah, nanti terhalangnya nanti bahasnya. Jadi kan mayit punya putra, putranya punya putra lagi, putranya punya putra lagi, putranya punya putra lagi terus sampai ke bawah. Maka poin nomor 2 ini putri dari anak laki-laki itu adalah anaknya putra ini bisa. Juga bisa putrinya dari putra yang ini. Bisa putrinya dari putra yang ini. Bisa putrinya dari putra yang ini. Jadi anak perempuannya dari anak laki-laki. Kemudian bisa anak perempuannya dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Pokoknya gitu nih. Jadi kalau laki-laki kok murni laki-laki sampai ke sana. Terus ada anak perempuan. Itu bisa menggantikan poin nomor 2 ini. Nomor 3. Ahli waris dari kalangan perempuan adalah ibu. Nah, ini jelas. Yaitu ibunya mayit yang melahirkan mayit. Karena bisa jadi seorang anak itu meninggal lebih dahulu daripada ibunya. Berarti kalau mayit punya ibu, berarti mayit adalah anaknya ibu ini. Kan gitu ya. Nah, mungkin meninggal karena sakit, atau memang ibunya yang umurnya panjang. Nah, itulah poin nomor 3, yaitu ibunya mayit. Nomor 4, nenek dari ibu dan ke atasnya dari ibu mereka. Nah, ini mungkin dirinci di sini. Nenek dari ibu. Berarti ibunya ibu. Dan ke atasnya dari ibu mereka. Jadi untuk poin nomor 4 ini bisa nyambung ke atas. Jadi mayit ini punya ibu, perempuan ya. Ibunya ini punya ibu. Ibunya ini punya ibu lagi. Nah. Ternyata yang ini umurnya panjang. Ini sudah meninggal duluan, tinggal ini sama ini. Kalau ini ternyata meninggal duluan juga, maka ibu yang ini dapat. Menggantikan posisi nenek dan ibu. Dan terus seumpama ada terus sampai berapa, dia bisa mendapatkan kalau murni perempuan. Tapi yang lebih dekat sudah meninggal terlebih dahulu. Nenek, yaitu ibunya ayah dan ke atasnya dari ibu mereka. Jadi poin yang nomor 5 yaitu mayit punya ayah
Ayah ini punya ibu, yaitu nenek. Kalau nenek itu berlaku dua-duanya, ibunya ayah maupun ibunya ibu. Tetapi kalau kakek itu cuma bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu. Ini nomor 5. Nenek dari ayah. Nomor 6. Oh ya ini tadi. Ya tadi itu. Nomor 6 itu kepanjangannya tadi. Nah, nomor 6 itu kepanjangannya tadi. Jadi dirincinya di sini tadi. Makanya kok ada 11. Neneknya ayah. Yaitu ayah, ibu. Nomor 7. Saudari kandung. Kalau saudari itu berarti saudara perempuan. Singkat jadi saudari. Kalau bahasa Arabnya kemarin uhtun syaqiqatun. Saudari kandung, saudari seayah, dan saudari seibu. Nomor 8, saudari seayah. Seibu. Ini perlu diulangi apa enggak ini? Sudah sering kita balik ini. Insya Allah sudah paham ya? Saudari seayah, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Ini saya sudah paham. Yang nomor 10. Istri dulu ya, istri. Nomor 10 istri. Dan yang 11. Orang yang membebaskan dari perbudakan. Nah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasura nasibam mafruḍa." Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi orang-orang ini sudah ada penjelasannya. Dan dari total, kalau di sini berarti 26 ya. 26. Dari total 26 orang yang masuk dari kalangan ahli waris ini, ada 6 golongan yang dia kalau hidup ketika mayit mati, maka dia pasti mendapat. Nah, jadi di antara cara agar kita bisa menguasai penghitungan waris, itu dihafalkan yang pertama ini dulu. Dari 26 orang ini, ada yang pasti dapat kalau dia ada. Yaitu putra, putri, ayah, ibu, suami, kemudian istri. Seumpama mayit meninggal, kemudian ada salah satu dari 6 orang ini, ya, maka yang di dalam kotak ini pasti dapat. Meskipun ada 5 orang sekaligus. Jadi kalau mayit meninggal maksimal punya 5 orang ini. Bisa nggak punya 6? Nggak bisa, kenapa? Karena ada suami dan istri. Nggak mungkin seseorang punya suami sekaligus punya istri. Nggak mungkin. Pasti salah satu. Kalau punya suami saja. Kalau istri saja. Misalkan ada putra, putri, ayah, ibu, suami misalkan. Maka kelimanya itu dapat. Karena ke-6 orang ini
pasti mendapatkan harta waris dari mayit dan tidak bisa terhalangi secara penuh. Pasti dapat. Nah, tinggal nanti dapat berapa. Nah, itu. Berarti yang selain ini bisa terhalangi. Nggak dapat belas meskipun dia hidup. Ya. Misalkan ada putra. Mayit meninggal punya putra. Dan ada putranya putra. Ini hidup, ini hidup. Jadi mayit meninggal, putra hidup, putranya putra, berarti hidup. Nah ini kan termasuk ahli waris, iya. Tapi terhalang oleh putra. Tapi nggak ada yang bisa menghalangi putra. Anak laki-laki nggak ada. Kalau putra hidup pasti dapat. Jadi misalkan putra ada, putri ada, ayah ada, ibu ada, lompat istri ada. Karena yang mati laki-laki. Maka kelima-limanya mendapat, tinggal nanti dapatnya berapa. Insya Allah paham di sini? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan tak hapus. Lanjut. Nah sekarang poin 1 pada halaman 8 ashabul furudi. Maksudnya adalah golongan ahli waris yang mendapatkan waris dengan cara mendapatkan jatah tertentu. Nah, itulah. Ya. Jadi kan cara mendapat waris itu ada yang dengan cara fardu, ada yang dengan cara taksib. Kalau fardu itu mendapatkan misalkan jatah 1/8, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 itu fardu. Ya. Adapun taksib itu mendapatkan harta waris dengan cara sisa. Nah maka secara global ahli waris yang 25 atau 26 golongan tadi itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah yang nomor 1 itu hanya mendapat waris dengan cara fardu saja. Mereka ada 7. Mereka ada 7. Yaitu ibu, saudara seibu, saudari seibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, suami dan istri. Nah, gampang nih. Jadi misalkan mayit meninggal dunia. Kemudian ada salah satu dari golongan yang disebutkan pada poin pertama ini. Maka pasti mendapatkan dengan cara fardu. Contoh, seorang ibu. Nah, ibu ini mendapatkan berapa? Pasti mendapatkan fardu, tidak mendapatkan sisa. Bisa jadi dia dapat 1/3, bisa jadi dia mendapatkan 1/6. Itu ibu. Dan bisa juga nanti suatu kondisi mendapatkan 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa. Berarti yang selain ini, selain poin nomor 1, bisa jadi dia, yang selain poin nomor 1 ini, dia mendapatkan waris dengan cara selain fardu saja. Bisa jadi dia mendapatkan sisa saja, atau kadang-kadang sisa, kadang-kadang fardu. Atau bahkan ada yang dikumpulkan dua-duanya. Ya, dapat fardu iya, dapat sisa juga iya. Tapi yang poin nomor 7 ini pasti mendapatkan fardu. Nomor 2. Yaitu dia yang hanya mendapat waris dengan cara taksib saja, mereka ada 12. Nah, ini perlu digambar nih. Karena dalam satu permasalahan
Yang mendapatkan asobah itu cuma satu orang. Meskipun ada semuanya yang dapat cuma satu. Ya, mayit. Ya. Nah, gambar. Yang pertama adalah putra. Ini punya cucu laki-laki. 2. Kemudian saudara kandung. Kemudian saudara seayah. Putranya saudara kandung. Astagfirullah. Mungkin singkat. Ya. Putranya saudara kandung. Putranya saudara seayah. Kemudian ayah. Kemudian kakek. Kemudian paman. Paman seayah. Kemudian putranya. Kemudian putranya. Nah, gitu ya. Nah. Kemudian orang yang pembebas gitu saja. Pembebas. Ada berapa tadi? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang 1 siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang 1 siapa ya? Oh. Putra sudah, cucu laki-laki, yang putranya saudara kandung, saudara seayah. Ini sudah. Pembebas sudah. Oh, sama muktikoh. Ini dihitung 2. Karena ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ke-12 orang ini itu berpotensi mendapatkan sisa. Gitu ya. Tapi dalam satu kasus yang mendapatkan sisa itu cuma satu orang saja. Siapa? Yang paling dekat dengan mayit. Jadi misalkan ada putra, ada cucu, ada ayah, ada kakek, ada paman, ada saudara. Semuanya ada. Pembebas juga ada. Tapi yang mendapatkan asabah cuma satu. Ada dulu ya.
Oh, nggih, insyaallah. Super. Dalam? Nggih. Maksudnya itu pembebas itu dibagi dua. Laki-laki maupun perempuan. Ini kita jadi satu. Nah. Meskipun semua orang ini ada, namun yang mendapatkan sisa itu cuma satu level saja. Satu kelompok atau satu level. Misalkan putra dapat asobah. Kemudian ada putri. Putri ikut saja dia. Ikut kepada putra 2:1. Nah, meskipun ini semuanya adalah penerima sisa, tapi yang mendapatkan sisa itu cuma satu orang. Misalkan ada putra dengan ayah. Dia. Putra mendapatkan asobah, ayah dapatkan asobah. Tapi nggak mungkin putra dapat, ayah dapat asobah dua-duanya nggak mungkin. Cuma salah satu saja. Siapa yang dapat? Yaitu yang paling kuat. Siapa yang paling kuat? Dalam hal waris, maka putra lebih kuat. Maka kalau putra ada putra yang dapat asobah, bapaknya enggak. Tapi kalau mayit nggak punya putra, nggak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ayah yang dapat. Kalau ke bawah nggak ada, ke atas nggak ada, baru nyamping saudara. Saudara kandung nggak ada, saudara seayah. Ya. Jadi ke bawah dulu, kemudian ke atas, baru nyamping. Ini masalah siapa yang melakukan asobah. Nah, tapi kalau masalah menghalangi beda lagi. Kalau seumpama putra ada yang samping langsung tereliminasi, nggak dapat asobah, nggak dapat waris. Ya, nggak dapat. Kalau ayah ada, yang samping juga tereliminasi. Meskipun ada hidup, tapi nggak dapat waris. Kenapa? Karena terhalangi oleh ayah atau anak. Ya. Dan yang namanya dapat sisa itu bisa jadi dapat sedikit, bisa jadi dapat lebih banyak, atau mungkin nggak dapat, dan bisa juga mendapatkan semuanya atau nggak dapat sama sekali. Karena mendapatkan sisa tergantung sisanya berapa. Tetapi kalau anak ada pasti dapat. Nah, sisanya pasti ada untuk anak. Oke, sampai sini ada yang nanya kan? Kenapa? Oh ya. Jadi mayit punya putra, punya ayah. Maka yang dapat asobah, putra saja, ayah dapat furud, dapat fardu. Tapi kalau putra nggak ada, mayit misalkan masih muda. Ya, masih muda, meninggal dunia, tapi hartanya banyak. Maka ayah dapat asobahnya. Dapat asobahnya. Ada lagi, ya. Apa? Hah? Sama, buat cucu, ke bawah dulu.
Jadi misalkan mayit punya putra, punya cucu dari anak laki-laki, itu kemudian laki-laki lagi punya cicit, punya apa? Tangga, cucu tangga gitu ya. Cucu wareng ya, cucu wareng. Ya benar ya. Nah, dua orang ini umurnya panjang. Ini katakannya umurnya 110, ini umurnya 130. Nah, ini sudah meninggal duluan, adanya wareng, cucu wareng. Umurnya masih 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Hartanya 11 triliun katakanlah. Nah, 11 triliun itu nilai pira saja? Hah? Nilai tak pira? 9. Ada mayat masih punya ayah dan punya cucu wareng. Umurnya 2 tahun. Kira-kira siapakah yang mendapatkan ke cucu wareng? Cucu wareng dapat enggak 11 triliun ya. Yang dapat asobanya cucu wareng ini. Ya. Dapat asobanya bukan dapat cuma. Tetap ayahnya dapat, cuma tidak mendapatkan secara asobah. Tetap dapat, tapi enggak dapat sisa. Yang dapat sisa adalah cucu wareng tadi. Yang ke bawah lebih kuat. Ada lagi? Yang ke bawah. Bukan asobah saja. Enggak ada. Furutnya berapa kan enggak ada. Jadi anak laki-laki, kemudian anaknya laki-laki terus itu semuanya dapat asobah tok. Yang ada furutnya itu dari sekian orang banyak ini cuma ayah tok sama kakek. Ada furutnya. Ada pun yang ke bawah nggak ada, ke samping nggak ada. Yang laki-laki loh ya, nggak ada. Nggak ada furutnya. Berapa furutnya? Siapa yang tahu? Kecuali yang saudara seibu. Nah itu baru ada furutnya sepertiga misalkan. Tapi kalau saudara laki-laki ada nggak fardunya? Nggak ada. Anak laki-laki nggak ada fardunya. Yang ada anak perempuan baru ada fardunya. Oke. Teman, tolong bagikan teman. Oh kosong ya sih. Yang mau mengumpulkan monggo. Lukman. Abdurrahim. Lukman Malih. Met. Sajat. Mahmuri. Ada Mbak? Yes. Sampun? Soal nomor 4. Iya, wonten. Dalam? Nomor 4. Nggih. Sampai kita tutup nggih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada benarnya maka itu semua dari Allah. Kalau ada kesalahan maka dari saya sendiri mohon maaf. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi misalkan wasiatnya 350. Padahal sepertiga itu cuma 300. Ya sudah 300 saja. Tapi kalau wasiatnya pas ya silahkan. Atau kurang juga silahkan. Tapi kalau kelebihan maka disesuaikan. Tapi tetap dilaksanakan. Oke. Moga sampun ditutup.